kali ini kita akan berbagi bagaimana cara membuat soal yang berbentuk online. Nah, soal ini nanti bisa kita gunakan untuk menguji peserta uji apakah mereka mampu mengerjakan secara online, sekaligus supaya mereka terbiasa dengan soal-soal online. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, silakan kawan-kawan yang belum subscribe silakan subscribe serta share sebanyak-banyaknya supaya channel ini bisa berkembang dan kawan-kawan tidak ketinggalan untuk video berikutnya. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya, check it out. Nah, teman-teman yang perlu persiapkan untuk membuat soal dalam berbentuk Google formulir ini adalah teman-teman harus mempunyai email terlebih dahulu. Nah, saya di sini akan mencoba masuk menggunakan browser Opera Mini. Untuk teman-teman yang punya browser lain tersilakan, terserah mau menggunakan Mozilla, Google Chrome juga bisa, dari handphone juga bisa kawan-kawan, dari Android bisa juga kita membuat soalnya. Nah, di sini saya akan coba masuk seperti ini. Saya telah masuk ke email ya. Zaman sekarang tidak mungkin lagi teman-teman itu tidak punya email. Nah, kita setelah masuk cari di sini ya, di kotak seperti ini kita cari yang namanya drive, seperti ini, drive. Muncul seperti ini. Lalu kemudian kita buat di sini yang ada baru, tulisan baru, buat pilih Google formulir sini. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, di sini akan ada formulir tanpa judul. Nah, di sini kita akan buat judulnya dulu, yaitu soal latihan seperti itu. Untuk teman-teman silakan terserah mau judulnya gimana, terserah kawan-kawan. Nah, di sini muncul opsi pertanyaan seperti ini. Nah, untuk melakukan login untuk peserta ujian, kita buat dulu di sini dia yang pertama itu nama, lalu pilihan di sini jawaban singkat seperti ini, jawaban singkat. Kemudian kita centang wajib diisi, kita okekan. Nah, apa fungsinya wajib diisi ini? Ketika anak-anak ingin atau peserta ujian ingin melanjutkan ujian, dia wajib mengisi nama seperti ini. Jadi dia tidak bisa ke halaman berikutnya kalau tidak mengisi nama. Lalu kita tambah lagi pertanyaannya seperti ini nih, untuk menambah pertanyaannya seperti ini. Kita buat dia kelas. Nah, ini kelas berapa? Untuk ininya kita buat drop down sini, lalu kita pilih opsi satunya. Jadi sini saya akan coba contohkan 10 TKJ, lalu kemudian opsi keduanya 11 TKJ, opsi ketiganya 12 TKJ. Lalu kita pilih wajib diisi. Nah, kalau sampai di sini, kalau kawan-kawan pengen melihat hasilnya, di sini ada bacanya bertinjau seperti ini, klik aja. Nah, inilah hasil yang tadi kita buat. Ada pilih nama, ada pilih kelas. Nah, kalau kita pilih kelasnya ada pilihan di sini. Kita close dulu. Nah, kemudian kita pilih di sini tambahkan bagian ini, tambahkan bagian, lalu pilih di sini judulnya, pilihlah jawaban yang benar. Kita lihat apa fungsinya itu, pilih jawaban benar. Isi namanya Budi, kita pilih kelas. Halo,
dia akan muncul seperti ini. Pilihlah jawaban yang benar. Seperti itu kawan-kawan, fungsi dari yang kita buat tadi. Lalu di sini kita akan mencoba masukkan jumlah, tambahkan pertanyaan. Nah, di sini teman-teman mulai membuat soal. Jadi saya telah menyiapkan soal ya di Word seperti ini. Nah, jadi sini saya akan setting dulu umumnya. Nah, perlu batas ke satu tanggapan. Jadi fungsinya jika kita centang, si siswa atau peserta ujian ini hanya bisa sekali mengisi. Jadi jawabannya hanya sekali, tidak bisa 2 kali. Nah, buat kawan-kawan yang tidak membatasi untuk ujian atau boleh mengulang ujian, kawan-kawan tidak usah mencentang ini. Namun jika kawan-kawan ingin hanya menginginkan mereka sekali saja ujian, tinggal kita centang seperti ini. Ini edit setelah mengirimkan, tidak usah dicentang. Ini lihat diagram ringkasan, tidak perlu. Lalu sini presentasi, tampilkan status progress. Nah, di sini kita perlu yang kita centang ini kawan-kawan, acak urutan pertanyaan. Nah, apa fungsi acak urutan pertanyaan ini? Ini adalah untuk membuat soal itu teracak. Misalkan si Budi ujian dengan si Ahni, jadi mereka ini soalnya berbeda. Jadi soalnya berbeda seperti itu. Lalu kita pergi ke kuis. Ini kita centang, jadikan ini kuis. Lalu segera setelah setiap pengiriman. Nah, di sini ada opsi pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar atau nilai poin. Jadi di sini untuk pertanyaan tak terjawab, nanti setelah mereka mengirim soal ujian, jika ada ujian yang tidak terjawab akan muncul di situ. Begitu juga dengan jawaban yang benar, yaitu akan muncul jawaban mereka yang benar yang mana saja, soal yang mana mereka benar. Lalu kemudian ini nilai poin mereka akan muncul. Jadi kawan-kawan terserah ini mau centang atau tidak. Kalau saya kan supaya mereka hanya bisa melihat nilai poinnya. Jadi kita simpan terlebih dahulu. Nah, sini ada muncul opsi pertanyaan, kita masukkan pertanyaannya. Kita Ctrl copy atau Ctrl C, kemudian kita buat masuk kemari. Nah, seperti ini dia akan muncul. Di sini kita buat pilihan berganda ya, karena yang kita buat adalah soal pilihan berganda. Nah, opsinya di sini kita kopikan aja langsung ini. Kita copy pertanyaannya, jawabannya kita copy, lalu kita tambahkan di sini, kita paste. Nah, jadi ini perlu kita hapus kawan-kawan, tanda-tanda yang seperti ini, misalkan A, B, supaya nanti dia teracak untuk jawabannya. Untuk jawabannya bisa teracak semua, kita tidak perlu seperti ini. Nah, kita buat di sini dia wajib diisi seperti ini. Wajib diisi. Lalu kita buat kunci jawabannya. Kunci jawaban. Nah, di sini bisa kita atur skornya. Jadi saya akan atur skornya di sini 2. Lalu di sini saya akan membuat kunci jawabannya itu adalah membuat algoritma seperti ini. Lalu kita tekan selesai. Nah, ini soal nomor 1 ya. Lalu kita tambahkan lagi soal berikutnya seperti ini. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan contoh ketika soal itu berbentuk gambar. Jadi di sini saya akan tuliskan dulu soalnya, gambar apakah
apakah ini. Saya akan masukkan gambarnya. Jadi kawan-kawan harus siapkan dulu gambarnya baru bisa diupload. Seperti saya akan masukkan ini. Nah, kemudian seperti ini ya. Ini tadi untuk soalnya tanpa gambar. Kalau ini dia soal gambar, apakah ini seperti ini. Baru lalu kita buat opsinya TV, radio, PC, Android. Ini untuk soal yang berbentuk gambar. Nah, lalu kita buat kunci jawabannya. Kita buat PC, lalu kita atur skornya kita buat 2, lalu selesai. Kita buat di sini wajib diisi. Lalu bentuk soal berikutnya itu adalah soal yang pilihannya berbentuk gambar. Jadi kita akan buat soal pilihannya berbentuk gambar. Seperti ini, kita tambahkan ini. Lalu kemudian kita buat pertanyaannya, pilihlah gambar PC yang paling benar. Seperti ini. Masukkan opsi satunya. Nah, di sini langsung kita pilih gambar. Jadi kawan-kawan langsung pilih gambar, cari. Saya akan memasukkan gambar yang sini ya. Jadi kawan-kawan sudah siapkan terlebih dahulu gambar-gambar yang akan dimasukkan. Jadi saya akan coba masukkan ke. Nah, ini dia. Lalu tambah opsi lainnya, masuk lagi gambar. Ini kemudian saya akan masukkan lagi opsi berikutnya, gambar lagi. Nah, begitu seterusnya jika kawan-kawan masih mempunyai opsi lainnya. Nah, kemudian kita isi wajib diisi, kemudian kita atur kunci jawabannya. Jadi kita atur yang benar, misalkan saya isi C. Kita kasih skor 2. Selesai. Nah, saya rasa soal mungkin hanya berbentuk seperti itu kawan-kawan. Pertama dia berbentuknya soal berbentuk teks, kemudian jawabannya berbentuk teks juga. Lalu yang kedua ini soalnya berbentuk gambar, jawabannya berbentuk teks. Lalu yang ketiga soalnya berbentuk teks, jawabannya berbentuk gambar. Seperti itu kawan-kawan. Nah, lalu setelah seperti ini, jika kawan-kawan ingin mengubah tampilan daripada latar ujian ini, kawan-kawan tinggal pilih ini, sesuaikan tema. Kalau dia teman-teman mau merah, silahkan pakai merah, yang biru. Nah, ini tergantung selera ya.
Biasanya kalau dia gurunya cewek atau yang memberikan ujian cewek, dia akan menggunakan warna-warna soft atau warna pink seperti itu. Ya, sini warna putih, ini warna pink, untuk warna merah untuk bagian ini ya, bagian latarnya. Lalu kemudian kawan-kawan ingin mengetahui bentuknya nanti jika dikirim, teman-teman tinggal lihat tinjaunya seperti ini. Nah, misalkan kelas 12, pilih namanya Budi, baru berikutnya. Nah, ini akan muncul seperti ini opsi. Inilah gambar PC yang paling benar. Jadi kalau dia tinggal mau milih, misalkan katakan dia ingin menjawab yang ini, tinggal klik ini saja. Kalau dia mau jawab yang ini, pilih yang ini. Kan dia kawan-kawan dia berpindah seperti ini. Ini akan ada bacanya berapa poin. Nah, ini dia yang tadi kita buat dengan soal gambar. Tinggal pilih misalnya ini PC, seperti itu kawan-kawan. Keluar. Nah, sampai di sini kawan-kawan belum selesai ya, belum selesai. Lalu kawan-kawan kirim seperti ini, kirim. Nah, untuk mendapatkan linknya kawan-kawan pilih simbol yang ini seperti ini. Nah, inilah link yang akan kita kirim ke grup, ke WA, Telegram, ataupun yang lainnya, atau email juga bisa. Nah, untuk mempersingkat judul ini, kita pilih saja ini. Nah, akan tadi munculnya. Ini yang akan kita kirim kepada peserta ujian jika mereka ingin ujian. Lalu kita salin, pilih ke grup juga bisa, atau email, Facebook, atau yang lainnya, terserah. Lalu kita close saja. Nah, kita ingin mempraktekkan gimana nanti hasilnya. Nah, di sini saya akan coba masuk ya, masuk dari tempat lain. Coba saya akan masuk, saya akan pastekan copy yang tadi ya. Nah, ini tadi enter. Nah, seperti inilah nanti akan muncul ketika kita telah memberikan linknya kepada peserta ujian. Kita tuliskan namanya Budi, kemudian kelasnya kelas seperti KC berikutnya. Nah, kan beda ya teman-teman, muncul seperti ini. Berapa soal yang kita kasih untuk kita beri, muncul dia. Nah, di sini saya coba jawab algoritma. Nah, ini saya coba ini opsi 3. Nah, yang ini kita salahkan dulu, kita buat Android. Lalu mereka akan kirim. Lihat skor. Nah, jadi mereka hanya betul 2 dari 3 pertanyaan. Hasilnya 4. Jadi skornya sudah ada sini, 4/6 di sini. Nah, jadi kita pembuat laporan untuk kita akan muncul seperti ini. Nah, akan ada bacanya respons seperti ini. Kita lihat. Nah, inilah hasil dari ujiannya. Ini seperti ini. Hasil dari ujiannya. Untuk laporannya kita lihat di sini bisa. Kita lihat.
dia sekolah ya, tanggal, skor 4, nama Budi, kelas 10 TKJ. Nah ini jawabannya tadi. Jadi ini hasil untuk laporan untuk si pembuat ujian seperti ini. Jadi laporannya sudah ada langsung, kita tidak capek lagi untuk koreksi segala macam. Kita close. Nah kita close dulu semuanya. Jadi kalau teman-teman ingin membuka soal-soal kawan-kawan tadi, tinggal pergi saja ke drive. Nah klik seperti ini, nanti akan muncul dia di sini. Ini tadi soal yang kita buat. Contoh ini untuk soal kelas 10. Jadi kita ubah dulu namanya kelas 10, ganti nama, soal kelas 10. Oke, jadi kawan-kawan jika ingin mempunyai kelas lain, tinggal tambahkan lagi yang baru, tinggal buatkan soal berikutnya. Nah jika kawan-kawan ingin mengedit dari soal tadi, kawan-kawan tinggal klik di sini, klik kanan. Nah sini banyak pilihannya ya, pindahkan, tambahkan berbintang, ganti nama, buat salinan, laporan, hapus, bagikan. Ini jika teman-teman ingin bagikan, di mana. Nah ini kita ingin membagikan berupa link untuk akun Google gitu kawan-kawan. Dapatkan link. Nah ini dapatkan linknya. Jadi ini akan link yang akan teman-teman kirim ke grup-grup ataupun medsos lainnya. Jadi begitu simpel ya kawan, cukup simpel ya kawan-kawan. Nah mungkin hanya itu yang bisa kami bagikan dari channel ini. Buat kawan-kawan sekali lagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, share di sosial media kawan-kawan supaya channel ini dapat berkembang dan kawan-kawan tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari channel Media Belajar ini. Nah, di akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Kita kembali lagi berjumpa di video berikutnya. Salam Media Belajar Official.